Tugas koneksi antar materi modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pinrang. Saya Tangge M. Said, SPD. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jawabannya, Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, sebaiknya berbasis nilai-nilai kebajikan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang mencerminkan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Jawabannya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan. Seorang guru penggerak wajib memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, di antaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta keputusan itu berpihak pada murid. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jawabannya, proses coaching ini sangat membantu coachee dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Proses coaching ini dilakukan dengan menerapkan alur tirta agar tujuan yang kita inginkan dari coaching tercapai, dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Jawabannya, dilema etika atau benar lawan salah adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Dalam hal ini, sebagai seorang guru diharapkan mampu memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional dalam mengambil suatu keputusan untuk mengantarkan murid menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawabannya, sebelum mengambil keputusan, seorang guru harus memahami kasus tersebut, apakah itu bujukan moral atau dilema etika. Setelah mengidentifikasi kasus tersebut, seorang guru penggerak mengambil suatu keputusan dengan menerapkan nilai-nilai seorang guru, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta keputusan itu berpihak pada murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif,
aman, dan nyaman? Jawabannya, pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita dituntut mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, seperti membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, serta setiap keputusan yang kita ambil selalu berpihak pada murid. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jawabannya, melakukan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam mengambil keputusan, tantangan yang saya hadapi adalah paradigma orang tua murid yang tidak selaras dengan apa yang kita putuskan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jawabannya, pengambilan keputusan akan berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Dalam hal ini, seyogianya seorang guru dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman murid, agar murid dapat mencapai kebahagiaan dan mampu berdiri sendiri, baik untuk diri pribadi maupun dalam masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jawabannya, menerapkan pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulada, Ingmadya Mangunkarsa, Tuthuri Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya, dalam pengambilan keputusan berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, keputusan yang berpihak pada murid, menerapkan nilai-nilai kebajikan, mampu mengelola sosial emosional, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan adalah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jawabannya, menurut saya, banyak hal-hal di luar dugaan saya tentang konsep-konsep yang saya pelajari dari modul ini. Pengalaman dan pemahaman bertambah, terutama perbedaan dilema etika dan bujukan moral yang selama ini kita putuskan tidak berdasarkan dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jawabannya,
Pernah, dan perbedaannya tidak berdasar dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, hanya berdasarkan masukan dari rekan sejawat yang dianggap sesuai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jawabannya, dampaknya sangat luar biasa karena mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dalam hal mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan menerapkan di lingkungan saya dan mendiseminasikan kepada rekan sejawat di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jawabannya, sangat penting. Menurut saya, topik pada modul ini selain dapat diterapkan di lingkungan sekolah, juga bisa kita terapkan di lingkungan di mana kita tinggal. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pinrang.